Halo RDR, apa kabar? Teman-teman, saya mau sharing mengenai hipnotis. Apa jadinya dunia ini jika orang bisa mengontrol pikiran kita? Saya pun di video saya sebelumnya yang mengenai apa ya, kita bisa berhayal tinggi. Kalau menurut saya itu sebagai salah satu terapi dari hipnotis. Hipnotis di film Hipnotik ini itu gak menggambarkan bahwa orang bisa meriset pikirannya, bisa mengatur pikiran, bisa halusinasi, bisa menyetel suatu keadaan seperti yang diharapkan walaupun keadaan itu nggak real. Dan orang yang lagi lemah, yang lagi nggak bisa, pikirannya kacau atau menyembunyikan sesuatu atau mau disetel pikirannya, itu bisa dengan hipnotis. Bahkan hipnotis yang lebih jago lagi bisa mengajarkan orang yang bisa punya kemampuan hipnotis. Dan orang yang seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa bisa saja sedang menghipnotis orang yang lebih hebat malahan dari dia. Tujuannya untuk menyelamatkan diri, untuk menyembunyikan sesuatu, atau motivasi lain apapun itu. Di film Hipnotik ini menceritakan seorang detektif konseling ke konselor, ke psikolog gitu atau psikiater apapun itu, bahwa anaknya hilang. Dia konseling dan sedang melakukan penyelidikan di internet. Ternyata nanti di ujungnya itu dia sedang melindungi anaknya sehingga menyembunyikan anaknya, kemudian dia riset pikirannya sendiri sehingga dia tidak ingat apa-apa tentang anaknya, tapi dia sudah mempersiapkan berbagai sebutannya clue, petunjuk kayak gitu, bahwa nanti dia akan bisa menemukan anaknya. Clue juga ada petunjuk dari orang-orang sekitarnya, dan dia setelah menyetel kalau sampai terjadi sesuatu nantinya, nanti ada penolong yang akan ingetin dia kayak gitu. Dia ada setel sebetulnya, tapi tujuannya agar anaknya selamat, karena gini, dia sebagai suami dan istrinya itu adalah memiliki kemampuan hipnotis itu mempengaruhi orang kayak gitu. Anaknya itu karena orang tuanya gabungan hipnotis yang mumpuni, hebat, sehingga digambarkan anaknya ini mau diambil ke divisi hipnotis. Divisi hipnotis digambarkan adalah suatu divisi resmi kayak gitu. Ini tapi di film saja, sehingga anaknya itu nggak mau diambil begitu. Anaknya nggak mau dipengaruhin gitu, biar anaknya bebas dan ya udah, jadi diumpetin dulu kayak gitu ceritanya di film. Nah, karena ini ada divisi yang mau ngambil anaknya buat ya nanti tujuan itu divisi ini mau berkembang besar, dan itu akan semakin merangsek ke kepolisian, ke penegak hukum lainnya, ke masyarakat, ke pekerja di masyarakat yang esensial, dan bisa mempengaruhi orang ke bank, ke teller, ke mana, ke tugas apa, itu yang tujuannya ke bisnis, yang semuanya bisa jadi nanti untuk keuntungan divisinya jadi nggak bagus sifatnya sebetulnya kayak gitu. Nah, oke. Jadi di divisi ini setel si namanya Rourke, detektif Rourke ini untuk memberitahu di mana anaknya, dan itu disetel, dan saya nggak tahu itu berapa lama kejadian dia itu dihipnotis di suatu ruangan. Mungkin feeling saya, ini kan film 1,5 jam, cuman ya kan, di film 1,5 jam, dan kita kalau sedang bermimpi, tidur dan mimpi itu kan berapa menit pun seperti lama kayak gitu kan, atau sejam atau kurang dari sejam seperti lama. Sama di film ini, seolah-olah kita terhipnotis, seolah-olah kita berada di dalam film dan kita lama menjalani perjalanan cerita yang sesungguhnya real. Padahal di film ini sedang menceritakan real yang sedang berjalan, skenario yang sedang berjalan dalam versi hipnotis. Dan si polisi ini digambarkan itu kan dia harusnya kantor polisi nanti ya kan, bekerja tiap hari, cuman dia digambarkan sedang terapi, sedang meluangkan waktunya mungkin hanya yang tadi berapa menit
30 menit atau 1 jam, tapi dia sebenarnya sedang digali di mana dia menyembunyikan anaknya. Di situ digambarkan tapi seperti real. Ah, dia diminta ingat, dia diminta datang diceritakan dia mau datang ke psikolog di kepolisian, kemudian digali di mana terakhir melihat anaknya, apa yang sedang dilakukan anaknya terakhir, kemudian apa ya, dia menyimpan sesuatu di brankas. Di brankas itu dia menaruh apa, semua digali alam bawah sadarnya. Tapi namanya dia telah mensetel pikiran itu ke riset, makanya teknologi kemampuan hipnotis apapun yang lebih tinggi dari dia pun nggak bisa. Ini karena seperti data hilang, jadi seperti kita delete data kemudian setelah hapus dari trash, jadi susah dikit. Mungkin yang cuma kegali bahwa dia akan digali bahwa dia itu emang punya kemampuan hipnotis, dia punya kemampuan untuk menyembunyikan sesuatu, itu yang sedang digali oleh tim yang nggak baik ini namanya divisi hipnotis ini. Ya udah, mau digali kayak apapun nggak tahu, ya udah jadi saling mempengaruhi. Dia kan lupa dia punya kemampuan bisa mempengaruhi orang juga, sampai nanti suatu waktu pada pura-pura, termasuk istrinya itu ternyata anggota divisi yang sedang dipengaruhi oleh bosnya itu untuk bisa menyerahkan anaknya juga untuk bekerja sama, yakin bahwa di divisi itu aman, di divisi itu anaknya akan diperlakukan dengan baik, ya setidaknya sama seperti dia, dan di mana dia mencari uang di situ. Padahal itu si suami ini nggak mau, dan dia punya visi pandangan ke depan bahwa nggak bagus kayak gitu. Dia mau anaknya berdiri sendiri, menjadi orang yang sukses, baik. Jadi menggunakan hal-hal kemampuan supranatural, kemampuan mempengaruhi orang secara hanya untuk kebaikan, bukan untuk nanti yang jahat yang nggak bagus kayak gitu. Udah nanti saling mempengaruhi, jadi bisa saling, antara polisi digambarkan bisa saling menembak, tapi semua itu hanya khayalan. Nanti ada temennya dia yang di memori dia itu teman baiknya di kepolisian, partner detektif yang semobil bareng segala, nanti sampai rela memutuskan tangannya demi untuk karena dia hipnotis, karena untuk apa ya, menghabisi dia. Hero ini polisi yang sedang digali, semua serba pura-pura. Kemudian temennya itu ditembak, tapi semua itu jadi hanya khayalan, imaji di dalam film kayak gitu teman-teman. Sampai nanti berakhirnya itu si divisi ini telah kehabisan akal, jadi udah melakukan skenario ke berapa, 15 apa ke berapa, lama sekali durasi film itu kan, mungkin 2 jam. Dan telah tiba seperti ada putus asa dari pimpinannya, Delrain namanya. Ya udah, akhirnya sampai suatu waktu dia kan disuntik segala, tapi memang disuntik cairan segala yang bisa buat pikirannya lemah kayak gitu, tapi di dalam alam bawah, biar bisa membangkitkan alam bawah sadarnya dia, biar bisa berbicara apa adanya. Namanya dia udah hipnotis, udah riset pikirannya dia, udah buang sampahnya dia, nggak bisa, yang ada hanya petunjuk, clue kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia akhirnya nanti ada suatu waktu, suatu titik, kemampuan itu bisa bangkit lagi. Kemampuan itu emang dia telah dari bawaannya, dia punya kemampuan nggak bisa dipengaruhi orang, dia bisa punya mental block yang disebabkan karena rasa sayang, karena bisa menahan sakit yang luar biasa. Udah, akhirnya dia ada momen bahwa dia bisa dipertemukan dengan seorang yang dia bisa akses komputernya. Di situ dia cari informasi itu di mana. Akhirnya dia ada petunjuk, dan dia bisa, telah tiba waktunya, dia udah setting bisa juga di awal udah setting bahwa anaknya itu akan survive setelah 3 tahun. Nah, 3 tahun itu bisa berjalan. Jadi selama 3 tahun itu, sebelum dia dihipnotis sampai dari sejak anaknya hilang, itu bisa saja sudah mau ke 3 tahun. Dianggap kalau 3 tahun anaknya itu telah tumbuh dengan kemampuan hipnotis yang bagus, dengan kemampuan yang tinggi, bijaksana, bisa melihat segala sesuatu, bisa menimbang yang baik, dan bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan kemampuan ibunya, kemampuan bapaknya, bahkan melawan pimpinannya yang mau mengambil dia untuk menjadi salah satu dari mereka untuk tujuan tidak baik kayak gitu. Ya udah,
saya nggak tahu bagaimana, pokoknya udah 3 tahun ceritanya. Mungkin hipnotis dia di counselingnya itu atau dipaksa oleh divisi untuk bisa melihat di mana anaknya itu, mungkin juga sudah lama periodenya, sehingga waktu dia diminta counseling itu mungkin sudah 3 tahun. Udah akhirnya setelah 3 tahun memori dia itu juga muncul di alam bawah sadarnya, bangkit. Udah 3 tahun hipnotisnya selesai, jadi dia telah hipnotis diri dia sendiri untuk 3 tahun kayak gitu teman-teman. Akhirnya bangkit. Jadi kemampuan mempengaruhi itu baik dari psikolog, psikiater itu apa ya, bagus sekali konsepnya, dan ada time frame-nya, ada jangka waktunya, ada oke ya, nanti rencananya begini ini perencanaannya, planningnya, nanti eksekusinya kapan, nanti apa yang akan dilakukan, apa tindakan apa yang akan dikerjakan, kayak gitu teman-teman. Jadi dan kita bisa melatih itu dari kesulitan kita, dari masalah yang kita hadapi, dari memang dari kemauan dari diri kita sendiri bahwa kita mau melakukan itu untuk kebaikan. Kita punya purpose, tujuannya apa. Kalau tujuannya nggak baik ya nanti bisa dicelakai orang lain juga kan. Buktinya yang si jahat ini mau ngambil anaknya itu tujuannya dianggap nggak baik, sehingga kan gagal nanti itu. Tapi kalau tujuannya baik, nanti mau gagal mau nggak gagal ya udah, emang tujuannya baik kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang seperti sakit hati, nggak ada yang kecewa karena bagus gitu tujuannya. Ya udah akhirnya nanti anaknya udah 3 tahun punya kemampuan yang bagus, bisa menentukan yang baik yang buruk, dan selama ini mungkin dijaga oleh kolega atau keluarganya dia, kakek sama nenek kayak gitu. Nanti begitu dia waktunya telah tiba, dia akan pergi dari divisi, digambarkan, dikejar pakai helikopter segala. Ternyata dia ada ingat di mana dia, oh si itu adalah tempatnya si itu. Dia mungkin dibantu komputer segala ya, dia cari pencarian nama itu apa, dia ingat-ingat, dan waktunya telah 3 tahun dia bisa menemukan tempat tersebut. Dan akhirnya ketemu anaknya itu bales kan mau merangsek pikiran si Delrin, pimpinan divisi itu, ternyata nggak bisa, dan dia balikin, sehingga orang-orang itu ada banyak anggota itu akan anggota divisi banyak pun akan saling tembak, akan saling umbangkan kayak gitu, dan si itunya akan nembak dirinya sendiri juga kayak gitu aja ceritanya teman-teman. Jadi esensinya itu kita itu walaupun belum punya sesuatu dan kita mengharapkan sesuatu, apa istilahnya, dia istilah hipnotis, tapi kalau menurut saya kita mempengaruhi sugesti positif, daya hayal tinggi yang positif, daya hayal tinggi yang bagus untuk hal-hal kebaikan, dan kita yakin, kita percaya bahwa nanti akan terjadi. Yang penting kita usahakan, tapi kita menggarap sesuatu ya, apalagi dengan kebaikan, kita yakin kita nggak ada ruginya. Kita melakukan sesuatu, kita menanam sesuatu, seperti tanaman akan bertumbuh, seperti apapun ada nabung di bank akan berbunga. Kita belajar, kita pintar kayak gitu teman-teman, kita mengerjakan yang bagus, hal yang baik ya, kita yakin hasilnya akan baik. Kita mendambakan berhayal yang positif bahwa kita akan menjadi orang hebat, kita akan menjadi orang pintar, kita akan menjadi orang yang berguna, kita memiliki keluarga yang indah, pasangan yang baik menurut kita. Di pikiran kita bayangkan, kita ingat ya, kita bukan halusinasi aja sebetulnya, berdaya hayal yang baik. Oke, dan kita terus melakukan hal-hal yang bisa membangun diri kita, memajukan diri kita, apapun itu teman-teman ya, bisa cari, kita usahakan. Oh nanti ya kita sekarang jalanin dulu, sabar, nanti biar nanti sambil kita berhayal pintu-pintu terbuka lewat teman, lewat relasi, lewat kabar baik dari yang kita apply pekerjaan, mungkin ada aja kabar. Dan ingat komunikasi sama Tuhan juga, karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, dan kita hanya memiliki kemampuan tuh berkat dari Dia semua, kehebatan, kepintaran, semua kita gunakan otak kita dengan membaca, dengan bangun hal-hal yang baik dan buat kita semakin pandai, semakin maju, gitu aja. Dan harapannya semua indah ya, indah, harapan kita selalu indah, baik, berhasil, sukses untuk kita semua juga.
Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.